Jadi kalau mau ke apa ya, di rumah petak gitu kan, jadi kalau kita mau ke WC itu kita harus turun dulu gitu, karena jarak rumah dan WC itu ya lumayan lah, cuma 2,5 meter atau enggak 3 meteran gitu. Tapi kan yang namanya kita di hutan gitu ya, kayak serem banget kalau kita turun, apalagi di barak, di deretan uh, rumah kita itu kan ada lima kamar, 5 rumah gitu kan. Dan dalam 5 rumah itu yang ditempatin itu cuma 2 rumah, gue sama salah satu karyawan di PT itu gitu kan. Jadi kayak suami bilang itu ya udah Dira tuh ya udah Dira aja di atas rumah katanya gitu, nanti Ahmi bersihin gitu kan. Tapi karena gue kan nggak inilah, nggak bisa gitu kan, nggak mungkin, ya nggak bisa lah gitu kan, nggak mungkin lah gitu kan. Akhirnya gue bilang enggak pokoknya kita turun aja, mau ke WC aja deh gitu. Dan akhirnya memberanikan diri turun sama suami, dengan bismillah sambil baca ayat-ayat pendek. Akhirnya turun masuk ke WC. Nah di situ tuh benar-benar kayak ketakutan atau apa itu, gue sama suami itu sambil baca ayat-ayat pendek masuk ke WC, padahal nggak dibolehkan ya gitu. Jadi sambil masuk ke WC itu ditemani sampai ke dalam WC itu, sampai gue udah mau, mohon maaf ya, udah mau uh, di situ kan. Sampai gue kayak gitu kan, oh ternyata di situ gue bukan mau ternyata di situ uh, air ketuban gue pecah. Dan situ gue udah kayak oh iya oke. Ayo beb naik dah. Kayaknya Dira mau melahirkan ini, kayaknya air ketuban pecah gitu kan. Akhirnya naik mungkin di situ suami gue udah ketakutan ya, karena dia itu anak bungsu ya, anak terakhir. Tapi dia tuh gue bangga sih punya dia gitu, karena dia tuh benar-benar anak yang dimanjakan sama keluarganya, dia anak terakhir yang nggak tahu apa-apa gitu, merantau pun itu pertama kalinya sama gue gitu kan. Tapi di situ dia tuh bener-bener kayak udah bener-bener siap gitu, siap, dia kayak udah siap jadi bapak gitu kan. Jadi di situ dia udah kayak, walaupun dia ketakutan tapi dia itu tetap kayak ya gimana ini gimana. Tapi sebelum itu kan gue udah kasih tahu dia caranya untuk tanganin gue nanti gitu kan, caranya begini loh beb, nanti begini 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 gitu kan. Jadi pada saat itu gue naik ke rumah, udah suruh suami gue ambilin tikar, masuk ke kamar ambilin tikar, terus ambil Al-Quran, ambil Yasin dan pisau sama gunting, masing-masing di sebelah kiri kanan gue itu udah ada Al-Quran, Yasin sama pisau sama gunting, jaga-jaga gitu kan, karena namanya kita lahiran, mau melahirkan di apa ya, di tempat yang ya gitulah ya, di gunung-gunung gitu kan. Mungkin akan ada banyak makhluk-makhluk yang mendekati kita gitu kan. Dan di situ suami gue baca surah Maryam 3 kali dan ditiupkan di kepala gue gitu kan, sambil semangatin gue, ayo beb semangat semangat gitu kan. Gue sambil nangis, Allahu Akbar gitu, karena yang apa ya, gue mikirnya kan kita pertaruhin nyawa kita kan, antara hidup dan mati gue sama anak gue gitu kan. Jadi di situ benar-benar kayak Bismillah lah, Allahu Akbar, semoga dibantu sama Allah gitu kan. Akhirnya eh, apa ya, suami itu udah ketakutan gitu, kayak udah mau panggil tetangga gitu, cuman guanya yang kayak malu gitu ya, malu sama banyak orang gitu kan. Hanya berusaha berdua gitu, berusaha berdua sampai dia tuh udah semangat beb gitu kan. Dan alhamdulillah nggak ada kendala apapun gitu, nggak lama prosesnya tuh, kayak cuma sejam atau enggak tuh kurang lebih itu 2 jam doang gitu. Akhirnya alhamdulillah anak gue itu cuma 3 kali dorongan, alhamdulillah anak gue keluar, anak gue selamat, gue juga alhamdulillah sehat baik gitu kan. Dan setelah itu tetangga-tetangga gue datang gitu, tetangga-tetangga gue datang. Dan pada saat itu anak gue lahirnya itu 2016 Januari tanggal 15 hari Jumat subuh, pas azan subuh
jam 4. Alhamdulillah banget sih. Jadi banyak banget kisah perjalanan hidup gue sama suami gue yang mau gue sharing ke kalian semua. Mungkin bisa jadi pelajaran atau motivasi ya gitu kan. Jadi ini tuh pengalaman gue lahiran. Sebenarnya mohon maaf karena gue nggak bisa bikin tata cara bicara yang bagus mungkin ya, tapi ini versi gue yang memberanikan diri melahirkan normal tanpa bidan dan hanya dibantu sama suami di tanah rantauan. Next time gue bakalan bikin video tentang perjalanan awal gue sama suami gue merantau ke Kalimantan, dan itu benar-benar pengalaman banget, pahit manisnya gue sama suami sih. Jadi mohon dukungannya untuk subscribe channel YouTube gue, like, komen di bawah, dan share ke sosial media kalian.